banyak hal yang menjadi faktor dalam motivasi kita melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Nah, kali ini kita kedatangan teman santai yang akan sharing tentang motivasinya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Teman santai kita kali ini yaitu Tasya. Apa kabar Tasya? Alhamdulillah baik, Kak. Baik, silakan perkenalkan diri Tasya. Sebelumnya nama saya Tasa Nadia, NIM saya 1910 30 29 itu dulu. Terus prodi saya sebelumnya ada sosiologi. Berarti sesudahnya bakal ke mana nih? Eh, Loh kan sebelumnya nih. iya. Ini udah tamat? Mau Belum, Pak? mau Kan tamat. sarjana sudah di depan mata nih Pak. Baik. Ya, ini teman santai kita Tasya kebetulan sudah melewati tugas akhirnya yaitu sidang skripsi ya. Baik. Sebelumnya sebelum kita berbicara itu lebih jauh, Tasya dulu sekolahnya di mana? Sebelumnya saya SMA 3 Pak. Oh, SMA 3. Nih SMA 3 nih yang lagi seru nih ya beritanya Iya, tuh ya. 19 siswa. Iya, dulu berapa siswanya? Rame Pak. Rame. IPA itu ada 2 kelas, IPS ada 4 kelas. Itu Iya, banyak. sedih ya. Iya, Sekarang tinggal 19 iya. ya. Sedih Ya, banget. ikut doakan dah. Ikut doakan bahwa nanti Iya, biar rame SMA lagi. 3 juga lebih ramai atau mungkin punya lokasi tersendiri nanti ya, Iya, biar dia lebih kompetitif. betul. Baik, waktu sekolah itu jurusannya IPS Pak. IPS. Ya. Berarti saat melanjutkan ke kampus kita ini yaitu sosiologi memang cocok Iya, ya. karena eh, eh, cerita dulu ya Pak ya. Iya. Ini guru saya yang di SMA tuh asik banget Pak yang sosiologi. Sumpah, namanya Bu Winnie. Bu Winnie Oh tuh. Jadi ya. dia pembawaan dia sosiologinya tuh kayak, ih keren kali. Kayaknya Bu Winnie saya kenal, Ah, tinggi-tinggi ya iya orangnya. iya iya Ya, tuh. dia alumni Sisipol, Oh iya, Mapala juga dengan saya. tuh pokoknya Oh Bu ya. Winnie tuh kalau pembawaan ngajar sosiologinya saya suka. Jadi kayak, oh ada minat nih di sosiologi. Oke. Tapi sebelum ke Sisipol, ada mendaftar ke perguruan tinggi lain nggak? Ada. Ada, kemana nih? Boleh tahu nggak nih? Tetangga punya Boleh. lah Pak. Iya, iya. Lulus atau enggak? Enggak, Enggak. enggak. Terus kalau lulus di sana berarti lanjut di sana dong? Enggak sih Pak, itu pas kemarin ngikutin kawan. Oh, ngikutin kawan. Heeh. Tapi gini, kenapa harus ke Sisipol ini? Ada kakak, dia juga yang ngarahin kayak, udah masuk Sisipol aja katanya kayak Oh gitu. iya, berarti lebih ini ya, rekomendasinya karena Hmm, ada keluarga juga yang ya. mengajak ke sini ya. Tetapi kenapa harus sosiologi tadi? Saya Hmm, tertariknya juga kenapa harus sosiologi? Karena apa? Ya ada jurusan di kampus kita itu kan ada administrasi hmm, publik, ada juga ilmu pemerintahan. Semua juga asik sih. ya. Tapi kenapa harus ke sosiologi? Feel dapat aja sih Pak di sosiologi, kayak langsung mungkin yang di sosiologi yang saya belajarin itu langsung kayak kita tahu masyarakatnya gitu Pak. Oh ya, Heeh, jadi kayak enak aja gitu nimbrung di masyarakat. Ya. oh iya. Tapi ini masuk tahun berapa? 2019. 19. Iya. Berarti oh iya, 19 semester 2-nya kena Covid ya. Iya, betul. Waduh, jadi nggak ke masyarakat atau Enggak, ke masyarakat juga nih? di rumah lah Pak. Nggak bisa Ya, kemana-mana kita. hanya masyarakat dalam arti berarti interaksinya juga terbatas ya. Terbatas. Nah, mulai ada pertemuan tatap muka semester berapa? 5 tuh udah mulai tatap muka sih, Mulai tatap muka ya. 4, 5 kalau nggak salah. Nah, ini nih kebanyakan kita kuliah itu kan nggak hanya sekedar belajar di kelas Hmm. nih. Apalagi sosiologi. Seringkali kalau saya lihat tuh jurusan sosiologi itu sering mengadakan yang namanya studi lapangan. Nah, sewaktu COVID kemarin itu bagaimana? Nggak ada sih Pak kegiatan Nggak kayak ada, gitu. Nggak ada. kosong, Kosong. zong Heeh, banget ya. kosong banget. Tapi setelah masuk aktivitas kita untuk studi lapangan itu ada, Nggak ikut. nggak Karena ikut kan juga. itu lagi skripsian Pak. Oh, skripsian. Heeh, pas itu. Terus kemarin KKN di mana? Di Lingga Pak, di dekat Sungai Pinang. Oh, sudah mulai bisa ke sana ya. Langsung langsung habis COVID kan, tuh langsung masuk kuliah, bentar, terus langsung dikejutin sama KKN. Oh iya. Nah, ini kan ke Lingga. Nah, Apa sebelumnya sering tuh misalnya pergi ke kampung orang atau ke kota-kota besar dalam waktu yang cukup lumayan lama ya? enggak sih Pak, enggak Enggak. pernah. Itu perdana saya Perdana. pergi ya. Saya Gimana pergi keluar. kesannya? Kalau untuk saya senang lah Pak.
tapi orang tua yang berdebar. Ngelepas anaknya kan Iya, soalnya iya, dia iya. yang berdebar. Memang anak keberapa sih? Anak ketiga kebetulan, Anak ketiga. anak bungsu. Oh iya, Hmm, bungsu perempuan lagi iya, ya. Belum pernah jauh dari orang iya, tua. Ini pas KKN berapa hari? 40 hari. 40 hari Hmm, baru kembali. baru balik. Tapi bisa telepon-teleponan. Bisa, untungnya jaringannya aman. Iya, tahun berapa kemarin? 2022. Oh ya, 2022 Lingga sudah maju. Iya. Beda dengan dulu ya. Ada banyak tempat-tempat tertentu yang ya sulit sinyal memang ya. Tapi sekarang alhamdulillah. Sungai Pinang. Iya, kebetulan poskonya depan langsung ke ini Pak, apa? Tower. Jadi Tower. kayak asik banget jaringannya. Yang lain pada ngeluh jaringan, kami kayak santai aja gitu. Banyak ya. Jaringan orang ini pada ngeluh jaringan, kami yang ya Allah kebanyakan nih jaringan kami gitu. Iya, berbicara KKN, ya berarti kan selama kuliah itu banyak hal yang kita mungkin nggak dapat karena COVID tadi Iya, ya tertunda, sehingga banyak hal juga yang harusnya lebih seru cerita kuliah, tetapi sepertinya nih yang KKN nih lebih seru ya. iya. Terus program apa yang kalian buat di KKN waktu itu? Stunting. Stunting. Iya, program stunting, bank sampah, pengenalan lingkungan. Nah, itu sih Pak yang saya ingat. Terus masyarakat di sana bagaimana? Open sih Pak orang-orangnya, Enak ya? terbuka, enak-enak, membantu, enggak enggak yang gimana-gimana gitu mereka. Kira-kira kalau ditambah hingga 100 hari pengen nggak? Pengen lah Pak. Mak ramah-ramah ya Iya, iya, orang-orangnya serius Pak, ramah iya. kali. Sering diajakin makan nggak? Ih, makanya itu Pak jadi kayak nyaman di situ. Karena Iya, kalau misalnya perut perut aman kayak ya kenyamanan terasa lah Pak ya di situ. iya ya. Aman banget perutnya di situ. Jadi keluarga risih juga nggak tapi? Mungkin biayanya kami yang minta kayak Ya. duit jajan mah duit jajan. Nah, itu sih yang risih mereka. Jadi selama di sana itu kalian tuh masak atau Masak, kalian catering? masak Pak, masak. Masak ya? Masak. Tapi ada kan kami punya mama angkat. Ada di itu Oh, ada juga dimasakin dia. ini nih sosiologi hebatnya ya. Iya, Di dapat mana dia berada pun dia langsung bisa ini ya langsung dapat mama. memasarak. Iya, langsung dapat. Langsung mama. Ini ilmunya udah diterapin berarti ya. Waduh, seru nih. Nah, selama kita kuliah, kita kan sudah mulai nih. Hmm. Ada yang namanya program Merdeka Belajar. Nah, Tasya, waktu kuliah, apa merasakan juga program Merdeka Belajar itu? Ambil magang. Magang. Iya, magang. Oh, berarti skema magang ya? Iya, kami magang. Kita kan diberikan kesempatan itu kan Merdeka Belajar itu kan ada 2 semester. Apa Iya. dua-duanya itu Enggak, diambil? pas itu di semester 6 aja. 6 aja. Iya. Berarti yang harusnya semester 5 juga ya? Iya, harusnya kan semester 5 6 ya. Kalau nggak salah anak-anak sekarang. Oh iya. Magang di mana? Di dinas sosial kebetulan. Dinas Sosial Kota Tanjung Iya, Pinang. Tanjung Indah Kabupaten 9. Nah, ini magang di Dinas Sosial. Sosial Kota Tanjung Pinang. Tentu di kantor itu kan ada berbagai bidang Mm, nih. mm, mm, mm. Tasya kebetulan ditempatkan di mana? Di rehabilitasi sosialnya langsung. Reh, itu kerjanya ngapain aja tuh? Itu kami langsung ke lansia-lansianya, interaksi sama lansianya, langsung nimbrung ke lansianya gitu. Oh, berarti kita yang bantu melayani Iya, lansia ya. melayani lansia. Lansia itu ada di sana atau dia di rumahnya masing-masing? Ada di sana Pak, kebetulan yang memang lansia telantar yang ditangungin oleh dinas sosial. Oh, berarti Dinas Sosial memang menyediakan sarana Iya, prasarana untuk lansia di iya. sana ya. Kayak panti jomponya tuh Rumah Bahagia Embung Fatimah namanya. Oh, namanya ya. Mm-mm. Bagus ya. Bagus, Pak. Terus berapa orang yang di bagian Terakhir Tasya? orang-orang ya, Mm-mm, kon-kon saya. Kon-kon saya di situ ada 10. 10. Iya. Yang di bidang itu juga Iya, 10 itu. orang. Kalau keseluruhan banyak ya. Banyak, Pak. 15 kayaknya deh. 15 orang, Pak. Nah, selama kita magang itu, apa yang Tasya dapatkan selain melayani lansia? Tentu kan di bidang tadi kan ini bidang Hmm. rehabilitasi sosial. Core-nya mungkin salah satu wujud nyatanya tuh melayani lansia. Selain itu mungkin ada nggak administratif Ada. misalnya atau mungkin turun lapangan misalnya. Ada. Pasti ada. Kayak kita ambil ODGJ, Mm-mm. kayak nanganin pengemis, tuh pasti ada mahasiswa diajak turun yang magang. Pernah? Pernah. Pernah nanganin pengemis-pengemis yang di depan rumah, di depan masjid. Masjid Agung.
Iya, Nah, iya. bukan Masjid Agung tuh Yang kan ODGJ itu? yang ODGJ itu kebetulan anak cowok yang kedapetan kemarin. Oh iya. Tapi nggak ikut nimbrung ya? Enggak, enggak berani juga, agak nggak berani Nggak Pak. berani ya. Tapi memang seperti itu ya. Iya. Jadi kalau nanti kerja, misal nih ke Hmm, dinas sosial, di bidangnya pas juga iya. rehabilitasi sosial berarti udah ngerti Udah ya apa ngerti. yang harus dilakukan ya. Nah ini ngomong-ngomong magang, kenapa harus milih magang? Kan skema itu kan ada banyak, Hmm, ada beberapa itu ada 8 kalau nggak salah ya. Yang pernah kita lakukan di Stisipol itu kan ada eh, pendampingan mengajar ya, kampus mengajar, ada kewirausahaan, ada magang, ada juga PMM, pertukaran mahasiswa merdeka. Waktu itu taunya semua skema itu atau hanya satu ini aja? yang saya tahu kebetulan cuma satu pas magang itu, langsung daftar aja. Terus sekarang ini kan ada nih yang kawan-kawan yang ikut skema yang kewirausahaan, ada juga yang pertukaran mahasiswa merdeka. Kalau nih kita flashback ke belakang, Ah, kira-kira pingin nggak ikut? pingin sih pertukaran mahasiswa kan apa ya keluar ya lagi, Iya. dia tuh KKN keluar lagi, wih sedep kali tak tuh, Terus keren. memang dikasih sama orang tuanya. Kasih lah Pak, kan kita untuk nempuh pendidikan kan Pak, untuk asah anaknya juga, Oh jadi iya, kasih lah. sekarang gini, kalau seandainya Tasya nih semesternya masih yang Iya. tadi tuh ya, ikut Merdeka Belajar dengan skema PMM. Ini Hmm. kalau kita kasih pilihan, Tasya liriknya ke kampus mana? Misalnya lokasi aja lah ya, Jawa Tengah, Hmm. Jawa Timur, Jawa Barat, atau di Sulawesi. Asiknya kayak Sulawesi deh Pak. Uh, Langsung iya ya. Sulawesi ya. Kayaknya asiknya di Sulawesi deh. Orang-orangnya kan kayak kalau mungkin ya orang-orang Jawa tuh kan kita udah tahu karena lingkungannya. Kalau orang Sulawesi kan saya di lingkungan saya jarang Pak ada yang orang Sulawesi. Oh iya. Jadi kayak Berarti gini, karena ada beberapa juga teman-teman yang kemarin, karena kan kita nggak boleh ngambil di wilayah Sumatera, kita oh, Sumatera kan. Mereka nggak mau tuh ke wilayah Sulawesi, tapi mereka ngambilnya ke Jawa karena katanya susah ini susah itu katanya oh ya, saya gitu. nggak tahu juga. Mm-mm. Karena kan mereka pengennya mungkin ya, selain kampus yang mereka tuju juga kan suasananya yang mereka. Ternyata Tasya pengennya Sulawesi ya. Iya. Berarti sebenarnya Tasya ini ada jiwa-jiwa apa ya, petualangan ya. Kayaknya seru aja gitu Pak. Kan Seru ya. karena lingkungan kita kan juga lingkungan saya kan kebanyakan Jawa. Jadi kayak pengen cari yang baru aja lah. Hal yang Ya, baru ya. hal-hal yang baru kan. Jadinya seru gitu. Iya. Tasya waktu sekolah, ini balik lagi, waktu sekolah ada punya prestasi nggak? Nggak ada Pak. Nggak ada. Ya mangut-mangut aja. Banget. Nggak Ngikut ada, aja ranking alur. nggak ada. Oh, ranking ada. Ada ya, Rankingan yang ranking 10 besar, 5 besar itu di tangan. udah di tangan. Sama dengan yang sekarang ya. Iya, sarjana Esos udah. sudah di depan mata. Oh Gitu. iya, silakan. Ini memang kemarin itu memang yakin nih, Esos sudah di depan mata. Kenapa kok bisa yakin? Doa orang tua, Pak. Iya, Saya minta doa Mama terus kan soalnya. Jadi kayak iya. Mama doain sampai betul-betul 8 semester ini habis gitu. Terus mentok nggak? Ada mentok nggak waktu itu? Dalam pengerjaan atau gimana, Pak? Ya ngerjain skripsi tentunya. Mentoknya pastilah, Pak. Skripsi kan nggak ada yang mudah, Pak. Tapi selesai. Selesai, Berapa alhamdulillah. bulan? Eh, perhitungannya kayaknya 3 bulan. 3 bulan. Iya, 3 bulan. Sama Judul yang diambil Tasya apa? kebetulan gara-gara kita di dinas sosial ya, kita Iya, iya. angkat aja lah ya interaksi sosial lansia langsung. Oh iya. Ya, jadi Berarti waktu kita magang, hmm, kita sudah apa praktek gitu ya, kan, sambil iya kita lihat sambil permasalahan. betul. Wah, pantesan mudah jadinya ya. Iya, Ini nih, harusnya mahasiswa yang lain ikut seperti gini nih. Jadi magang dimanapun mereka pilih gitu kan, sambil mereka pelajari harusnya ya. Nah, ini nih yang seru. Nah, sekarang eh, yang saya ingin tahu juga, tadi sekolah jurusan IPS. Memang sudah dari sekolah dulu atau memang sudah punya cita-cita ingin melanjutkan ke perguruan tinggi? udah ada cita-cita sih Pak. Karena kan kakak-kakak pada kuliah semua kan. Jadi kok saya nggak kuliah kan agak aneh saya. Agak aneh. Kebanting nanti Iya, takutnya. iya, iya. Berarti kita ada 3 beradik ya? Iya, 13. Semuanya sarjana. Sarjana.
alhamdulillah. Berarti sekarang juga udah menyusul ya. Ini Tasya, cita-cita sebenarnya tuh apa? Sehingga ngambil juga tadi jurusan sosiologi. Mungkin lucu ya Pak, saya nggak punya cita-cita gitu Pak, karena kayak kebanting dulu gitu Pak. Jadi Kok, kayak, kok bisa? ya karena cita-cita dulu tinggi 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 tapi nggak dapet gitu. Ya Jadi awalnya apa? poluan Pak. Ya ikut orang Oh, tua. iya. Oh iya, pengennya ke sana ya. Iya, ayah sih Iya, lebih pengen anaknya ke sana. karena setiap hari lihat Iya, ayah ya. lebih nengok ayah ngomongnya kayak jadi poluan aja lah gitu loh. Terus Selalu pernah ikut tes? enggak, Enggak. karena saya nggak minat di sayanya. Oh, tapi ada waktu awalnya ada pengen Ada cita-citanya ke pas Polwan. SMA sih, kan Iya, dulu kan ada yang katanya Purna ya Pak. iya. Tuh kayak asik gitu nih orang Purna ya Pak ya, pakai seragamnya gitu. Terus kayak ada di seleksi kan, ada seleksi di setiap SMA. Terus jebol di tahap pertama. Ah, mama saya operasi, jadi nggak bisa ikut Oh iya. tahapnya. Nah, sekarang ini kan sudah kuliah di sosiologi di Sisipol. Nah, sekarang cita-cita Tasya ini sebenarnya apa? Nggak ada juga, Ngalir aja sih Pak. ngalir. Ya, lebih ngalir aja. Tapi dengar-dengar info nih, Ya. bener nggak ya? Udah kerja ya? Oh iya, alhamdulillah. Kapan mulainya? Eh, 2 minggu yang lalu Pak. Udah 2 minggu. Baru ya? Iya, udah 2 minggu. Sidang skripsi kapan? 6 Juni. Memang luar biasa sosiologi ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sidang, prop, langsung Iya, kerja. alhamdulillah. Itu ngomong-ngomong kerjaannya itu kerja di mana? Kebetulan di notaris dan PPAT. Ya tentu nggak mudah juga ya mau dapat pekerjaan. Iya. Apalagi kita belum selesai nih, Hmm. baru selesai sidang skripsi. Nah, tapi ini dapat dari mana infonya? Kebetulan ada kenalan ngasih tahu kalau misalnya ada lowongan. Jadi suruh daftar ke situ. Apa kirim CV ke situ. Itu yang di tempat kerjaan kita sekarang ini tahu nggak bahwa kita masih tahap Tahu, akhir itu tahu ya? tahu. Soalnya kebetulan sebelumnya juga mahasiswa yang sebelumnya juga kayak gitu. Dia kuliahnya tuh habis selesai sidang juga, habis selesai sidang terus ditarik buat kerja situ. Oh, berarti ada berapa orang di sana kerja? 3. Ada lowongan nggak? Belum tahu sih Kak, Ya, belum tahu. Nanti tadi saya iya cari iya info iya. loker ya. Ya artinya gini kan, kan kita kan sekarang ini sebentar lagi jadi alumni, ya kan? Kita saja dapat pekerjaan dari informasi dari teman. Tentu, ya kan, eh, sangat bermanfaat juga kan bagi kita sebagai alumni. Kita ngajak juga Iya, kawan-kawan yang mungkin belum bekerja atau ada info lowongan yang lain, benar kan? betul. Jadi kalau ada kira-kira nih, ya, ini. Kalau ada lowongan nih, Nah, diberikan kepada siapa? Ini informasinya. palingan ke kawan-kawan dekat ya Pak. Kawan-kawan Nah, dekat, ya kawan itu. dekat. Kasih ke kawan dekat kalau ada info. Nah, sekarang nih, jurusannya kan sosiologi nih. Terus kerjanya tadi di Notaris PPAT. sebagai Dekat bagian administrasi depan sih Pak. nyambung nggak? Eh, eh, gak nyambung sih sebenarnya, tapi nyambung-nyambungin aja kan ilmu-ilmu basic gitu Iya, kan iya. yang bisa dipelajarin juga ilmu. Jadi kayak dapat ilmu baru lagi di tempat kerja gitu. Tiap hari ada ilmu baru, tiap hari ada ilmu baru. Terus Tasya ini sekarang nih kan sedang tahap penyelesaian. Udah selesai semua atau belum nih? Lagi mau minta tanda tangan Mbak, revisian, tanda tangan revisi, Revisian. iya. Nah, tentu kan harus ada ke kampus. Iya. Di tempat kerjaan ngasih izin. Iya kasih fleksibel orang-orang itu. Oh Dia iya. kan tahu kami mahasiswa jadi kayak nggak ngekang gitu. Oh, seperti itu ya. Enak ya Iya tempatnya. alhamdulillah. Jadi kayak nyaman juga tempat kerja baru. Oke. Ini kan sekarang ada tempat kerjaan. Kita sudah kerja di tempat yang tadi. Kira-kira ada rencana nggak mau berkarir ke tempat lain misalnya atau ada lowongan yang lebih bagus yang menurut kita ya? Hmm. Kira-kira apakah tetap di situ? Rencananya sih mau coba CPNS Pak. Ya, CPNS ya. iya pasti semua mahasiswa yang selesai kuliah pasti coba CPNS kan.
pasti mau coba CPNS. Kenapa? Termotivasi apa tentang CPNS ini? Gak tahu sih Pak, motivasinya kayak seru aja. Kan waktu Ada yang baru. sosiologi itu kan seru tuh belajarnya tuh kan. Dia berbagai macam tuh. Semua bidang kayaknya dilihat dari sisi sosiologi. Terus termasuk hanya di sosiologi yang belajar kewirausahaan. Nggak ada minat usaha. Kebetulan mama mama pedagang, jadi mama pengen anaknya lebih di atas dia Oh gitu. gitu. Jadi jangan ngikut jejak mamanya gitu. Loh, Kalau biasanya misalnya kan ada malah ini orang tuanya tuh pengen ini ya, usahanya itu anaknya yang nerusin gitu. itu soalnya usaha mama itu udah turun temurun dari nenek, dari nenek ke mama. Jadi Ya, kayak mungkin udah stop lah di mama aja gitu. Jadi anaknya tuh kerja yang lain. bukannya lebih bagus kalau Tasya melanjutkan jadi terus lagi. Nanti anaknya lagi terus ya kan. Ya, Jadi bisa dipikirkan sih. iya Bisa dipikirkan. ya kan bisa juga sambil kerja Iya. nerusin usaha. Kira-kira bisa ya? Bisa lah tuh. Kan udah belajar semua kan. KKN aja langsung dapat mama angkat. Baru selesai sidang udah dapat kerjaan. Jangan-jangan nanti kalau nih lulus CPNS ya bekerja ujung-ujungnya sambil jadi pengusaha. Oh, Amin. enak kali ya. Hidup enak Iya. banget ya. Lurus aja ya hidupnya. Lu Kayak gak ya ada batu di depan. makanya waktu bilang Esos sudah di depan mata. Kayaknya udah Iya. nggak ada halangan gitu Iya. ya. Makanya saya tanya tadi, lo menyelesaikan skripsinya itu kan 3 bulan. Heeh. Kebanyakan juga nih apa namanya ya, kesulitan mahasiswa untuk menyelesaikan S1-nya itu kan di skripsi nih. Iya. Ini 3 bulan. Memang kan ada halangan pasti ya. Kok bisa 3 bulan itu termasuk cepat loh. Iya. Karena lingkungan juga kan Pak. Lingkungan saya mendukung. Kayak orang-orang yang di lingkungan saya dan circle saya ini kayak ayo kita wisuda, ayo 8 semester, ayo 8 semester, kayak gitu. Jadi kayak kita juga ke-trigger ya Pak ya. Iya. Apalagi nengok kawan saya yang sebelumnya kawan seperjuangan di sosiologi juga, dia seminar duluan. Jadi kan kita nengoknya kayak, ih aku juga mau lah seminar dulu. Terus dia juga sidang duluan kebetulan. Jadi kayak, mau juga lah gitu. Jadi kayak hajar aja gitu Pak. Betul. Ini ada kata circle tadi seru nih ya. Jadi memang seru ya kalau Iya, kita barengan iya. gitu ya. Circle-nya ini ngomong-ngomong ada berapa orang sih yang sudah saat ini sudah sidang skripsi dari kawan-kawan Tasya ini? Satu, dua, tiga, tiga orang. 3. Ya tiga. Yang kawan saya tiga. Yang sidang. Kalau yang satu angkatan? Yang satu angkatan udah 4. Satu, dua, tiga, 4. Lumayan banyak sih Pak. Udah hampir setengah lah. Setengah lah ya. Hanya tadi Tasya kan mengatakan bahwa milih judulnya atau temanya itu dikarenakan sejalan dengan tempat Iya. waktu magang ya. Ini yang menarik. Maka ini yang menjadi sharing kita sebenarnya. Jadi banyak mahasiswa terkendala menyelesaikan tugas akhir itu sebenarnya bukan karena mereka nggak pandai, mereka pandai, tapi mereka keliru mengambil tema. Yang mungkin tema-tema itu sebenarnya sudah ada di sekelilingnya. Nih kayak si Tasya ini kan ada sekitar 1 semester apa namanya di lingkungan dinas sosial, tepatnya di Dinas sosial. di rehabilitasi sosial kan? Di Bung Pati. Oh iya. Ini yang menarik. Makanya kawan-kawan mestinya diajakin nih Tasya, di-sharingkan nih dengan adik-adik yang sekarang harusnya ya. Nanti wah, kalau mau skripsian itu lihatnya temanya atau pilih temanya yang Di sekitar di aja. sekitaran aja. Mudah ya. Iya, jangan persulit hidup lah Pak. Istilahnya, iya kan kita Jangan. kuliah udah berat, terus Iya. masa skripsi kita berat juga kan agak gimana ya Pak ya. Kasihan. Tapi ngomong-ngomong tahu nggak kalau kan tadi tuh Bu Winnie itu selama ini yang ngajakin kita, yang ngajarin kita sosiologi itu dari sisi Pol.
Enggak sih, Pak. Saya Enggak. nggak tahu. Saya kira dia di Unri, Pak. Pekanbaru. Saya kira. Iya ya. Heeh. Iya, Bu. Winnie itu angkatan tahun 2003. Oh iya. 2003 satu letting sih dengan saya Hmm. sebenarnya. Saya hanya masuk 2004. Ya, tapi kami sering beraktivitas bareng karena Hmm. sama-sama di Mapala Oh, waktu itu. Dan saya kalau pergi ke SMA 3 itu biasanya iya. memang jumpanya beliau Beliau. karena dia yang saya kenal. Hmm. Nah, sekarang nih di kampus kita tahu nggak ada yang alumni SMA 3 juga yang dari dosen ataupun staf? Kurang tahu, Pak. Nggak tahu. Enggak, Beneran. beneran. Mau dikasih tahu nggak nih? Saya kira memang disipol dari kampus luar atau kampus disipol Kan juga. sekolahnya Oh, maksudnya SMA 3, tahu nggak? saya kira ada yang dari SMA 1, SMA 2 gitu. Ya ada SMA 1 iya, SMA 2 iya, ada SMA 4 iya, SMA 3 juga ada. Enggak tahu siapa. Siapa ya? Ada Bu Riau, Bu Reholina. Oh iya, Bu Riau. Oh iya. Wah, kena bantai saya. Iya, Enggak tahu. masa nggak tahu ya kan? Ya Bu Riau, Bu Reholina. Kalau di staff kan Bu Hmm. Reholina. Itu sih yang saya tahu sih. Ya selainnya mungkin ada yang dari SMA 1, ada Iya. SMA 2. Tapi nggak tahu nih. Speechless. Kaget ya Iya, dengarnya ya. kaget. Kaget Ternyata sih, kaget. satu alma mater di Satu, SMA 3. Iya, ya ampun. Malu saya. ya. Apa namanya? Alumni Putih Abu-abu ya. Ya, putih abu-abu. Betul, betul. Saya ya Allah, kok nggak tahu. Maaf ya, Bu Riau. Nih Bu Riau nih, adik tingkat nih ya Ya kan. ampun, Ya Allah, nggak tahu. parah. Pernah diajarin Bu Riau nggak? Pernah kewirausahaan? Oh iya, Iya, kewirausahaan selain sama Bu itu Riau. Enggak ada. kewirausahaan aja ya. Iya, sama Bu Riau. Ya, selama kuliah Tasya, kan ada banyak tuh mata kuliah, ada berbagai macam metode. Hmm. Baik itu waktu kita COVID, offline, ada yang kita sudah mulai apa redah COVID-nya apa semua. Yang menarik dari Tasya itu belajar MK apa sih? Semua MK kayaknya menarik sih, Pak. Karena seneng, Iya, seneng. Semua MK-nya. yakin nih. Iya. Kecuali ngitung-ngitung aja lah. Memang ada berapa banyak itu? Satu doang. Oh iya. Ya, kalau S1 kan saya nggak suka matematika, Pak. Jadi kayak saya kira kuliah nggak ada matematika lagi, Pak. Nggak ada ngitung-ngitung gitu kan. Ya Kirain tapi kan fokus. bukan kalkulus. Iya, Ya, tapi kan walaupun nggak kalkulus kan, tapi kita ada ngitung-ngitung juga, Pak. ya memang harus dihitung-hitung. Kayak saya nggak suka. Bukannya sudah apa ya namanya sudah final dan sudah menerapkan hitung-hitungannya karena iya nggak suka kan tapi kan belajar waktu Iya, itu kan. harus Nah sekarang udah pas kan hitung-hitungannya 8 semester pas. belum tamat belum belum selesai malah ini berkas untuk Iya. wisudanya udah kerja kan hitung-hitungan itu. Jadi secara nggak sengaja tuh sebenarnya udah pas Iya, hitung-hitungan. digunain juga jadi. Iya, yang ngitung kan nggak harus 1 tambah 1 harus sama dengan 2. Kita di sosiologi gimana? 1 tambah 1 bisa jadi 0, bisa jadi 2, bisa Iya. lebih dari 2, betul ya? Ya, seneng banget. Esos sudah di Iya. depan mata. Ini saya paling terkesan di situ. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Tapi terwujud sih jadinya. Kan Esos di depan matanya tuh, wah, jadi genggam. Seneng jadinya. Iya. Baik, memang banyak cara orang untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dan dengan berbagai macam motivasi. Nah, salah satunya Tasya sebenarnya itu tertarik dari mulai sekolah, sudah tertarik dengan sosiologi karena sesuai dengan IPS dan terdorong juga dari keluarga. Ya, keluarga menyarankan untuk kuliahnya di Sisipol ataupun jurusan sosiologi. Baik, teman santai kita sudah sharing bersama dengan kita mengenai kuliah. Tentunya banyak nanti teman-teman santai kita yang lainnya akan sharing di ruang santai seperti hari ini. Nah, untuk itu jangan kemana-mana, tetap selalu menunggu ruang santai seperti hari ini.